Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuddin Karim Akib, nomor induk mahasiswa 2401050282, nomor prestasi 22. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah atau pidato untuk memenuhi tugas keterampilan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Petra Kristi Mulyani selaku dosen pengampu matkul mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia serta teman-temanku seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat dan penuh semangat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, sehingga dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku sekalian, mari kita renungkan kisah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah. Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka, kaum Ansor dengan ikhlas berbagi harta, bahkan sebagian menawarkan separuh kebunnya untuk saudaranya dari kaum Muhajirin. Inilah contoh ukhuwah yang dibangun karena iman, bukan karena kepentingan dunia semata. Maka dari itu, marilah kita jaga persahabatan ini dengan saling mendoakan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menolong ketika salah satu dari kita menjatuhkan. Sebab doa seorang sahabat adalah hadiah yang tak ternilai. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari tidak tahu menjadi tahu, dari canggung menjadi sahabat. Kita belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan. Semua ini adalah bagian dari nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ilmu yang kita raih bukanlah semata hasil usaha kita, tapi juga berkat doa orang tua, bimbingan guru, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupakan jasa guru yang sabar membimbing dan orang tua yang selalu mendoakan kita. Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa kita akan memulai babak baru dalam kehidupan. Bawalah ilmu, pengalaman, dan kenangan ini sebagai bekal agar langkah kita semakin kokoh di masa depan. Jangan biarkan jarak memisahkan hati kita dalam persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga dengan perpisahan ini menjadi awal yang indah untuk perjalanan kita berikutnya. Mari kita terus melangkah dengan berkat ilmu, akhlak, doa orang tua, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kebersamaan kita yang telah terjalin tidak berakhir di sini. Mari kita jaga ukhuwah, terus berbagi pada orang tua, menghormati guru, dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ingatlah, ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu hanya akan sampai kepada hati yang bersih. Semoga Allah SWT menjadikan langkah kita setelah perpisahan ini sebagai jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah perpisahan ini saya memilih karya keterampilan tersebut, yaitu keterampilan berbicara atau speaking skill, khususnya dalam bentuk ceramah atau pidato. Ceramah merupakan salah satu bentuk keterampilan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, ajaran, atau moral kepada pendengar. Cara lisan dengan bahasa yang runtut, sopan, dan meyakinkan. Dalam pelaksanaannya, keterampilan berbicara menuntut kemampuan dalam memilih kata yang tepat, pengaturan intonasi, ekspresi wajah, serta kemampuan menyampaikan pesan dengan pengaruh positif bagi audiens.
Dengan demikian, karya perpisahan sekolah termasuk ke dalam keterampilan berbicara karena disampaikan secara lisan dan berfungsi untuk memberikan nasihat moral serta motivasi kepada pendengar agar mampu untuk memahami perpisahan sebagai momen bersyukur, menjaga persahabatan, serta melangkah menuju masa depan dengan semangat dan keikhlasan. Untuk yang kedua, teori menjelaskan struktur ceramah. Menurut teori struktur teks ceramah dalam keterampilan berbahasa, ceramah memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian pembukaan atau yang disebut juga orientasi, berisi salam, ucapan syukur, dan pengantar untuk menarik perhatian audiens. Fungsi bagian ini adalah menciptakan suasana yang kondusif serta membangun keadaan antara penceramah dan pendengar. Yang kedua ada isi ceramah atau inti atau bagian atau juga disebut bagian inti. Berisi gagasan utama, pesan moral, nasihat, dan argumentasi yang ingin disampaikan kepada audiens. Pada bagian ini, penceramah menggunakan ayat Al-Quran, hadis, atau dalil, kisah teladan, atau pengalaman hidup sebagai penguat pesan. Terus yang terakhir ada penutup atau reorientasi atau juga istilah kalimat penutup, berisi kesimpulan, ajakan, serta doa penutup. Fungsinya adalah menegaskan kembali pesan utama dan meninggalkan kesan mendalam pada pendengar. Struktur ini selaras dengan pendapat Kraft tahun 2010 dalam argumentasi dan narasi yang menjelaskan bahwa teks lisan seperti pidato atau ceramah harus memiliki alur sistematis agar pesan dapat tersampaikan secara efektif. Yang ketiga, penjelasan isi dan interpretasi ceramah. Ceramah perpisahan sekolah ini menyampaikan 3 pesan utama, yaitu pentingnya menjaga ukhuwah atau persahabatan, rasa syukur atau atas ilmu dan bimbingan guru, serta makna perpisahan sebagai awal perjalanan hidup yang baru. Ceramah ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan motivasi kepada pendengar agar memaknai perpisahan bukan sebagai akhir kebersamaan, tetapi sebagai awal langkah menuju masa depan yang lebih baik atau yang akan datang. Pesan pertama menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan. Dalam ceramah dijelaskan kisah Rasulullah SAW yang mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor sebagai contoh keikhlasan dan kasih sayang sesama mukmin atau mukminnya lainnya. Nilai tersebut relevan bagi siswa yang akan berpisah setelah lama belajar bersama. Hal ini meskipun berpisah tepat dan waktu, semangat persaudaraan harus tetap dijaga melalui doa, dukungan, dan kenangan baik. Seperti sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang yang bermakna bahwa hubungan persahabatan harus tetap dirawat agar menjadi kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Pesan kedua adalah bersyukur atas ilmu dan bimbingan guru yang telah diberikan kepada kita. Ilmu yang diperoleh selama sekolah bukan hanya hasil dari kerja keras pribadi, tetapi juga berkat doa orang tua, kesabaran guru, serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, rasa syukur perlu diwujudkan dengan menghormati guru, menghargai proses belajar, dan mengamalkannya ilmu untuk kebaikan. Ceramah ini juga menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu hanya akan sampai kepada hati yang bersih. Artinya ilmu bermanfaat dan dapat diterima oleh Allah dengan ikhlas dan menjaga adab. Untuk pesan yang ketiga, seorang penceramah adalah makna perpisahan. Dalam ceramah ini dijelaskan bahwa perpisahan bukanlah akhir dari kebersamaan, melainkan tanda dimulainya babak awal yang baru dalam kehidupan.
Setiap siswa diajak untuk membawa nilai-nilai kebaikan, semangat belajar, dan rasa syukur dalam menghadapi masa depan. Perpisahan ini menjadi ajang refleksi diri bagi siswa bahwa semua kenangan dan pengalaman selama di sekolah adalah bekal yang berharga untuk melangkah yang maju, lebih dewasa dan mandiri. Secara keseluruhan, ceramah perpisahan sekolah mengandung makna mendalam tentang pentingnya menjaga persaudaraan, mensyukuri ilmu yang kita dapatkan, dan memandang perpisahan secara positif. Ceramah ini mengingatkan bahwa selama hati kita tetap terhubung oleh doa dan persaudaraan, maka jarak tidak akan memisahkan di antara kita. Jadi ilmu yang disertai keikhlasan dan rasa syukur akan menjadi cahaya yang menuntut langkah menuju masa depan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Sekian penjelasan teori ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan dalam segi tutur kata maupun sikap dari saya yang kurang berkenan di hati para audiens atau pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.